Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Dan kalaupun ada di antara kita yang saat ini sedang berada dalam keadaan yang kurang sehat ataupun sedang bersedih hati, semoga Tuhan segera memberikan kesehatan dan sukacita yang melimpah bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk memulai pendalaman Alkitab kita pada hari ini, mari kita membukanya dengan menyanyikan pujian dari PKJ 198. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setelah kita menaikkan pujian bagi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita menyatukan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Firman, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih juga atas nafas yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas orang-orang yang senantiasa berada di sekitar kami. Ya Allah, kami juga ingin bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kembali mengikuti PA secara virtual. Ya Bapa, bantulah kami untuk menyiapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat benar-benar mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada diri kami masing-masing. Terima kasih ya Allah. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bacaan kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-15. Mungkin kita boleh dijeda atau di pause dahulu videonya sembari kita membaca firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bacaan kita pada hari ini, Kejadian pasal 15, memiliki latar belakang tentang keraguan dan ketakutan Abram terhadap janji yang pernah Tuhan berikan kepadanya. Ketakutan dan keraguannya ini ditunjukkan lewat dua pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah yang akan kau berikan kepadaku?
engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Nah, janji yang pertama ini sudah jelas ya. Abram sedang mempertanyakan, sedang menagih janji Tuhan tentang keturunan yang akan diberikan kepadanya. Dan pertanyaan yang kedua, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Pertanyaan yang kedua ini mengenai janji Tuhan tentang tanah yang akan diberikan Tuhan kepada Abram. Abram yang dikenal sebagai bapak orang beriman ternyata juga pernah mengalami pergolakan iman. Ada juga saat-saat di mana dia merasa sulit untuk mempercayai perkataan Tuhan. Keraguan Abram ini bukannya tanpa alasan. Abram menjadi ragu dengan janji Tuhan karena beberapa alasan. Yang pertama, janji yang diberikan Tuhan menurut Abram terlalu lama untuk ditepati. Abram sudah dijanjikan kepada Tuhan tentang keturunan sejak ia berusia 75 tahun. Itu tertulis di Kejadian pasal 12. Sedangkan pada saat Abram meragu di pasal ke-15 ini, diperkirakan Abram sudah berusia 80-an tahun. Bahkan ada juga ahli yang menyebutkan secara spesifik bahwa dia sudah berusia 85 tahun. Ini berdasarkan bacaan selanjutnya di pasal ke-16 yang menuliskan bahwa Abram pada saat itu sudah berusia 86 tahun. Dengan begitu, Abram sudah menunggu lebih dari 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun untuk mendapatkan keturunan sesuai dengan janji yang telah Tuhan berikan. Waktu yang cukup lama bagi Abram, apalagi dia sangat menginginkan adanya keturunan dari dia. Lalu alasan yang kedua adalah usianya yang sudah beranjak tua. Di usia yang sudah beranjak tua ini, dia merasa semakin kecil kemungkinan dia untuk mendapatkan keturunan. Selain itu juga, Abram sedang menghadapi ketakutan bahwa seiring dengan bertambahnya usia Abram, akan semakin dekat juga waktunya dengan kematian. Sehingga ia merasa perlu sesegera mungkin mencari ahli waris. Lalu alasan yang ketiga adalah ini sebenarnya hukum sebab akibat ya. Sebab Tuhan tidak kunjung memberikan keturunan kepadanya, maka janji tentang tanah pun akan sulit atau bahkan tidak mungkin untuk ditepati. Karena pada Kejadian 12 ayat 7, Tuhan berjanji akan memberikan tanah kepada keturunannya Abram. Janji ini juga diulangi pada Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 17. Tetapi Tuhan tidak kunjung memberikan keturunan kepada Abram. Sehingga bagaimana mungkin Tuhan memberikan tanah kepada keturunannya Abram, sedangkan Abram pun belum memiliki keturunan. Nah, dampak dari keraguannya Abram ini akhirnya memaksa dia untuk membuat keputusannya sendiri dengan memilih seorang hambanya sebagai ahli warisnya. Karena keraguannya ini juga, ia akhirnya mempertanyakan kembali tentang janji Tuhan mengenai tanah, seperti yang dia katakan di ayat ke-8. Tuhan ternyata mengetahui keresahan Abram ini. Firman Tuhan menyapa Abram, dan ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak tinggal diam atas keresahan yang sedang umatnya rasakan, yaitu Abram. Setelah mendengar keluhan dari Abram, Tuhan kembali mengingatkan Abram akan janjinya dan menegaskan bahwa yang akan menjadi ahli waris Abram adalah anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, bukan hamba yang telah ia tunjuk. Tuhan juga menjanjikan kembali bahwa ia akan
memberikan keturunan yang sangat banyak bagi Abram. Pada Kejadian 13 ayat 16, Tuhan menggunakan banyaknya tanah dan debu sebagai gambaran begitu banyaknya jumlah keturunan Abram nantinya. Dan pada Kejadian 15 ayat 5, Tuhan kembali menggambarkan banyaknya jumlah keturunan Abram dengan gambaran banyaknya bintang di langit. Meskipun respon ini masih berupa janji, tapi Abram tetap percaya kepada Tuhan. Dan karena kepercayaannya inilah dia dibenarkan oleh Tuhan. Dalam hal keraguan tentang tanah, Tuhan menjawabnya dengan memberitahukan kepada dia semua rencana yang telah Tuhan susun bagi keturunannya. Mulai dari keturunannya akan menjadi budak di tanah orang lain, sampai mereka akan kembali lagi ke tanah yang telah Tuhan janjikan. Tuhan juga memerintahkan Abram untuk melakukan sebuah upacara atau ritual untuk menunjukkan keseriusan Tuhan dalam menepati janjinya. Upacara yang terbilang aneh ini kalau dibawa ke konteks zaman sekarang seperti jabat tangan atau tanda tangan kontrak. Jadi ketika dua orang melakukan kesepakatan, jabat tangan adalah sebagai tanda bahwa mereka sudah sepakat. Nah, ini dilakukan untuk menjamin bahwa Tuhan akan memberikan bukan hanya keturunan kepada Abram, tetapi juga tanah yang baik bagi keturunannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, lewat kisah perjanjian Tuhan dengan Abram ini, kita dapat mengambil beberapa hal sebagai bahan refleksi. Yang pertama, lewat firman Tuhan kali ini, kita diajak untuk mengingat dan merefleksikan kembali janji Tuhan kepada umatnya, yaitu bahwa Ia mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai kita, yaitu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak meninggalkan umatnya begitu saja. Dia sudah memiliki rancangan bagi masing-masing kita. Dengan begitu kita dapat terus memegang harapan hanya kepadanya saja. Abram dibenarkan oleh Tuhan karena ia percaya hanya Tuhan yang dapat menjamin masa depannya. Abram dibenarkan bukan karena perilakunya, tapi karena ia bersedia untuk memberikan masa depannya kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Katekismus Heidelberg, menjadi orang benar berarti memiliki keyakinan yang baik untuk masa depan kita kepada Allah dan Bapa yang setia. Sangat penting untuk dapat bertahan dalam iman meskipun terkadang terasa rapuh. Umumnya butuh waktu yang lama supaya kita dapat sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dibutuhkan ketahanan ekstra dan konsistensi supaya kita dapat menjaga kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh Abram, dia dikenal sebagai bapak beriman. Tapi melalui bacaan kita diberitahu bahwa dia juga pernah meragu. Dia akhirnya percaya dengan janji Tuhan mengenai keturunan. Tetapi diperlukan sebuah ritual, sebuah upacara untuk meyakinkan Abram bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Lewat bacaan ini juga kita diajarkan untuk bersabar menanti janji Tuhan. Sebelum firman Tuhan berbicara kepada Abram di pasal 15 ini, Tuhan sudah 2 kali menjanjikan keturunan kepada Abram, yaitu di Kejadian 12 ayat 2 dan Kejadian 13 ayat 15-16. Dan Tuhan juga sudah 2 kali menjanjikan tentang tanah kepada Abram. Ia ini di Kejadian 12 ayat 7 dan Kejadian 13 ayat 14-17. Bahkan ketika dia meragu ini pun,
Tuhan tidak langsung memberikan kepadanya apa yang dia inginkan, apa yang sudah ia janjikan sebelumnya, Tuhan janjikan sebelumnya, tetapi Tuhan kembali memberikan janji. Dan Abram percaya akan janjinya. Abram tetap sabar dalam menanti janji Tuhan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, demikianlah pendalaman Alkitab kita dalam kesempatan kali ini. Marilah kita terus mengingat dan merefleksikan janji Tuhan, bahwa Tuhan telah mempunyai rancangan yang baik untuk kita dan Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Marilah juga kita meyakinkan diri kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak ingkar janji. Tuhan memberkati. Amin.